ya supaya saya bisa pantau yang mana yang lebih dulu hadir, yang mana tidak. Ini akan saya rekam. Coba yang sudah masuk diaktifkan dulu semua videonya. Yang lagi di jalan, lupa masih di kos. Mila Nur Hanifah lagi di mana itu? Kayak kantor saya lihat deh. Mila lagi di mana posisinya Mila sekarang? Di sekolah, Pak. Sekolah mengajar. Mila sudah jadi guru. Nah, Bre. Suaraku jelas atau tidak? Jelas, Pak, jelas. Coba cek dulu, suaraku jelas atau tidak? Jelas, Pak. Oh iya, kenapa Mila tidak dengar? Jaringannya mungkin, Pak. Oh, pengaruh jaringan ya. Kayaknya ini banyak sekali yang kalian keluhkan di Google Form. Permasalahan jaringan ya. Permasalahan klasik yang senantiasa dipermasalahkan mahasiswa ya. Permasalahan klasik yang senantiasa dipermasalahkan, persoalan jaringan, tidak ada kuota ya. Kampungku jauh dari tempat jaringan ya, masa ini permasalahan-permasalahan klasik yang senantiasa didengar dari mahasiswa. Dan hampir hampir dari 14 kelas yang saya ajar ini, ada 14 kelas semua, kurang lebih 15 kelas yang saya ajar ini, saya kirimkan survei pra perkuliahan, semuanya permasalahan klasik masalahnya. Permasalahan klasik, faktor jaringan Kak. Ya, jaringannya lalot. Terus kuota kadang habis. Aplikasi Zoom nanti saya akan munculkan pra perkuliahannya ya. Memperlihatkan nanti untuk ini kan kita pertemuan perdana meeting, walaupun kontraknya sebenarnya sudah dilakukan pertemuan pertama kemarin. Ini kita masih pertama Zoom meeting, tapi prosedurnya itu harus saya perlihatkan ya. Ya, sudah 14 orang. Ini belum cukup dari setengah. Ketua tingkat diinfokan temannya deh untuk bergabung. Ya. Iya, Pak, ya. Oke. Banyak juga mengatakan tidak maksimal Kak, perkuliahan online tidak dipahami materinya. Ya, sekali. Ini permasalahan-permasalahan internal dirimu sebenarnya deh ya. Nanti saya akan bahas. Ya. Ini sebentar. Oke, sekarang sudah jam 9, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, syukur alhamdulillah ini merupakan pertemuan perdana kita melalui meeting, walaupun kemarin sebenarnya Jumat kemarin kita sudah rencanakan, tapi lakulihal ada musibah dari teman kami, keluarga kami di Fakultas Agama Islam, meninggal ibunya, jadi saya alihkan bisa kalian untuk mengisi Google Form saja ya. Kalian mengisi Google Form saja, dan dari 33 mahasiswa di kelas kalian nanti akan saya perlihatkan hasil Google Formnya, yang baru mengisi 27 orang. Ya, yang baru mengisi Google Form itu baru 27 orang dan terekam ya. Terekam anak-anakku sekalian, saya akan perlihatkan nanti siapa-siapa yang sudah mengisi, dan itu dinilai kehadiran ya. Kami nilai kehadiran otomatis, yang belum mengisi ini segera untuk harus, siapa yang merasa sebelum saya perlihatkan, siapa yang merasa belum mengisi Google Form? Ada yang merasa belum mengisi Google Form dari 20 orang yang masuk ini? Agus Maulana, Pak. Agus Maulana, kenapa tidak diisi, Dek? Mana Agus Maulana orangnya? Baru masuk di kelas pertama untuk KIK ini, Pak, karena terlambat mengisi KRS. Oh iya, karena lambat mengisi KRS. Mantap. Saya kalau ada informasi seperti ini dari sekalian ya,
pasti kita terima. Ya, siapa lagi? Ada lagi? Selain Agus Maulana yang merasa belum mengisi. Ya, oke, saya akan perlihatkan ya. Kita akan perlihatkan ada sekalian hasil pra perkuliahan kalian. Ya. Saya perlihatkan dulu secara umum ya. Nah, ini secara umum dari 2 kelas, dari kelas 6F itu 28 orang, kelas kalian 27 orang ya, yang mengisi. Dan mayoritas memilih sistem perkuliahan online. Ya. Jadi kenapa kelas, sebentar dulu. Saya mau tanya dulu salah satunya, kenapa ada yang merasa memilih online? Tidak usah sebenarnya ada di sini deh, siapa-siapa yang pilih online, yang merasa saja memilih online, coba bersuara. Kalau saya offline. Saya kayaknya Pak. Yang online, siapa? 1 orang saja. Saya Pak. Kayaknya Pak. Pak. Siapa? Abdul Amarsani. Ya, Abdul Amarsani. Oke, sekarang saya pin Abdul Amarsani. Abdul Amarsani, kenapa pilih online? Saya kira Pak. Maksudnya saya pilih online karena kukira selama ini mau kuliah online terus Pak, jadi Tapi, pilih online nggak? Ya, Abdul Amarsani sekarang tinggalnya di mana? Di Jeneponto Pak. Oh, masih di kampung? Rumbia. Masih di kampung? Pak. Kampung. Jadi selama perkuliahan ini di kampung terus? Di kampung Pak. Apa asiknya? Apa asiknya kamu dapat kuliah online? Apa maksudnya dari sisi mana sehingga kau pilih ini online bukan offline untuk hadir di Makassar? Kenapa? Bisa cepat hadir Pak. Jadi kalau terus selain itu apa lagi, Abdil? Selain itu maksudnya bisa hadir kapan saja, bisa cepat hadir, ya, Pak. Tanpa perlu menghadirkan fisik. Pak, tanpa terlambat juga, enggak terlambat juga mandi Pak, apa Pak, begitu. Ya, Pokoknya banyak Pak. Banyak ya sehingga pilih online. Ini mayoritas deh, ya. Yang pilih online ini harus pede. Maksudku kalian ini pede. 29 orang loh dari 50 orang yang mengisi ini. Kurang lebih 50 orang yang mengisi, berapa orang yang semua mengisi? 55 jawaban. 29 orang memilih online. Yang memilih offline cuma 12. Ya. Coba siapa yang pilih offline? Ini bukan ya, ada di antara kelas, entah tahu kelas enggak yang pilih offline atau tidak, yang jelas ada terekam. Siapa yang pilih offline? Kita kita diskusi dulu. Ada? Mutaila. Siapa? Online saya. Muta. Siapa? Mutailah. Coba Mutailah. Online saya, Pak. Ya, kenapa pilih online Mutailah? Online atau offline? Online. Online. Oh, online. Tunggu dulu. Saya cari dulu yang offline, yang pilih offline. Saya offline, Pak, offline. Muhammad Rifaat. Oke, sekarang Rifaat saya pin. Kenapa Rifaat pilih offline? Jawaban jujur ini, Pak. Ya jujurnya, cepat diperlihatkan dulu anunya. Maksudnya mukanya dulu Rifaat supaya ditahu yang mana ini yang jujur. Ya. Masa jawaban bohong. Ya, oke, silakan. Perlihatkan dulu anunya. Bagaimana caranya mau jujur kalau di balik layar, ya? Ya, silakan Rifaat. Enggak apa-apa deh, pakai anu terserah. Saya itu maklumi kalau kalian. Saya, Pak. Ya. Kenapa? Karena yang pertama rindu sama teman-temanku, Pak. Wah. Rindu sama teman-teman ya. Teman yang mana dulu? Ya. Ada secara khusus atau secara umum? Ada yang khusus, Pak, ada yang umum. Wah, berarti tersinggung ini, luar biasa. Rifaat, aduh, mau disegerakan deh ya, jangan terlalu. Pak. Ya. Yang kedua, susah Pak kalau lewat online, Bella. Kalau offline bisa langsung menyontek. Kalau online kan kau bisa juga menyontek. Apanya yang tidak bisa menyontek? Kadang Pak habis waktunya.
Kalau di kelas kau tidak bisa juga menyontek karena dipantau dengan guru, dosen. Kadang dosen Pak, kadang terlena juga Pak. Jadi bisa jadi curi-curi perhatian. Waduh, berarti kau ini jago, ahli dalam menyontek ya. Ahlinya dia, Pak. Berarti Rifat ini ahli, punya banyak cara untuk menyontek di kelas. Ya. Ya, ya lanjut. Siapa lagi? Ini atau ada lagi yang ingin disampaikan Rifat? Lama juga Pak ndak lihat-lihat cewek. Aduh. Wah, ini otak ini Astagfirullah. sudah harus dianu ya. Ya, boleh dilihat tapi jangan sampaikan yang masuk ke dalam pikiran dan hati karena bisa merusak pikiran itu ya. Oke, mantap. Saya hargai kalian ini. Siapa lagi yang pilih offline? Nah, ini banyak ini ya. Coba nanti kita lihat. Kita akan bedah satu persatu. Pilih offline. Terus WhatsApp. Wah, ini terbesar WhatsApp. Mau kuliah online, tapi kuliahnya di WhatsApp saja. Tanpa ada diskusi seperti ini sama dosennya. Bahkan Zoom, 8 orang saja dari 55 yang memilih Zoom. Ya, makanya ini saya Zoom awal ini. Nanti kalau selebihnya kita akan padukan antara WhatsApp, Zoom, atau Google Meet nantinya. Nanti kita akan padukan ya prosedurnya. Jelas kebanyakan dari kalian ini akan menjadi laporan juga adik sekalian ya. Ini menjadi bukti saya. Kenapa? Ada yang pilih WhatsApp? Siapa yang pilih WhatsApp di kelas kalian? Satu orang dulu yang mengaku, yang mau jujur. Perempuannya lagi, saya tidak pernah dengar suaranya perempuannya nih. Ya, supaya Rifat lihat perempuan. Betul sekali Pak. Ya, siapa yang Surga kita. berbicara berkomentar perempuannya supaya bisa di-pin sama Rifat? Siapa? Saja Ki. Siapa yang mau berkomentar? Silakan. Siapa yang pilih WhatsApp? Nggak usah bisa ya buka satu persatu datanya. Sebenarnya ada di satu persatu data di sini. Siapa yang pilih WhatsApp kelihatan di sini ya. Nah, nggak usah minta, tapi saya mau lihat yang mau saja. Siapa? Siapa yang pilih WhatsApp? Atau saya tunjuk nih? Tunjuk nih, Pak. Ya. Yang Tunjuk. pilih WhatsApp. Nur Fadila. Ada di Fadila? Pak. Itu Nur Fadila ada di Padi. Kenapa tidak mau bersuara? Saya tidak pernah jadi marahi kalau ada yang salah ya. Saya itu senang cuman menggali informasi dari kalian ya. Pendapat kalian itulah pendapat kalian. Saya sangat senang menghargai pendapat kalian itu. Yang jujur-jujur saja ya. Pak. Coba Fadila, kenapa pilih WhatsApp Fadila? Sedikit kota ya Pak. Kenapa? Sedikit kota nak pakai. Oh, sedikit kota nak pakai. Ya, oke. Ya, kalau Zoom habis kotanya ya. Iya Pak. Iya, Pak. Oke. Sudah dapat 1 giga lebih. Satu pendapat itu bagus juga ya. Terus pendapat yang lain lagi. Abdil Amar tadi. Sudah. WhatsApp juga Abdil Amar. Ya. Mila. Online, Pak. Mila. Mana Mila? Ada Mila? Ada Pak. Oh, mana Mila? Coba Mila. Saya mau dengar dulu. Mana suaranya Mila? Oh ya, Mila, saya pin. Nah, kenapa pilih WhatsApp Mila? Biasa jaringan susah Pak kalau pakai Zoom. Di mana lokasinya Mila? Mana ini? Tidak, mana Mila ini? Di Papua Pak. Oh, Papua. Masya Allah. Jauh sekali deh. Pantas kau pilih online. Iya. Di sana tidak ada wifi. Jarang Pak yang ada wifi. Maksudnya di sekitar rumahmu tidak ada orang yang pasang wifi. Ada? Atau memang di sekitar rumah tidak sampai jaringan wifi. Maksudnya tidak ada kabel yang sampai ke situ. Jangan ketawa deh. Ini saya yang ketawa. Saya bertanya secara jujur ini. Ada bisa sampai atau tidak? Di rumah aku dia Pak, enggak sampai. Di rumahnya siapa ini? Rumah aku Pak.
Tunggu dulu, tidak kentara siapa yang bersuara? Muthaillah, Oh, muthaillah. Mutailah. Ya, Mutailah. Mutailah tidak sampai WP di rumahnya. Nggak sampai, Pak. Oh, di mana rumah tadi? Shopping. Oh, di shopping. Berarti di sekitar rumahmu itu mau tahu syaratnya supaya sampai? Apa, Pak? Ya, cari orang di sekitar rumahmu, cukupkan 10 orang, baru melapor ke IndiHome. Sudah, Pak. Tapi maunya itu IndiHome, kita yang beli kabel. Enggak bisa seperti itu karena Kabel, Enggak, kabel, Mak. bukan kabel. kabelnya ya. Kabel. Ya. Kabel. Kalau sudah ada 10 orang, ya biasanya kalau sudah ada 10 orang, sudah bisa diproyek untuk anunya. Ya, sama di sekitar sini kemarin. Tidak ada, tapi kita cari 10 orang yang bisa sampai di sini, ya akhirnya sampai juga. Ya. Ya, belum dikomunikasikan, apalagi anak ilmu administrasi negara. Kayaknya perlu banyak belajar melobi, belajar bercerita ya. Nih, cari aturannya, baca aturannya ya. Terus siapa lagi? Tunggu dulu, saya mau benar satu persatu lagi nih yang di atas. Siapa lagi nih? WhatsApp Suryani. Suryani? Mana Suryani? Tidak ada. Belum hadir Suryani ya. Oh, ada satu Zoom meeting. Ya, coba saya yang paling sedikit suaranya ini Zoom meeting. Khairisa, ada Khairisa? Ada Khairisa? Jangan-jangan yang pilih Zoom meeting tidak hadir ini hari. Ada Ji, Pak. Ada Ji. Ada Khairisa. Coba Khairisa. Coba saya cari dulu. Oh, ada Khairisa hadir. Coba Khairisa, mana Khairisa? Iya, Pak. Kenapa Khairisa pilih Zoom meeting? Karena Jangan takut deh. Walaupun kalian jawabanmu tersedikit, kau harus pede sampaikan. sebenarnya mau WhatsApp, Pak. Cuman Ya, tapi sebenarnya mau WhatsApp. Tapi Salah pencet kan? tapi salah ini sih. iya, Pak. Kenapa pilih? Jangan masa rasional, sudah bertanggung jawab deh. Kalian ini sudah semester 6 harus berani bertanggung jawab atas pilihanmu ya. Menanggung resiko walaupun temanmu semua mengucilkan ya. Kalian harus berani mengambil resiko dari pilihanmu itu. Jadi menyesal pilih Zoom. Iya, Pak. Oke, kita pindah ke yang lain kalau begitu, cari yang tidak menyesal. Yang tidak menyesal pilih Zoom. Siapa lagi nih? Muhammad Nur Hidayat. Ya, mudah-mudahan tidak menyesal juga pilih Zoom. Ada Nur Hidayat? Muhammad Nur Hidayat ada? Tidak ada, ya. Aduh, dia yang pilih Zoom, dia yang tidak hadir. Oh, atau kelas lain itu Muhammad Nur Hidayat. Tunggu dulu sebentar. Muhammad Nur Hidayat kelas G. Ya, kelas G, kelas kalian. Ini ya jawaban-jawaban kalian, ada di sekalian. Ternyata kebanyakan pilih, ya enggak usah saya perlihatkan bahasa yang ke bawah ini. Ini di bawah jaringan, kendala kalian hampir mayoritas karena persoalan jaringan. Jaringan sering ngelek dan sebagainya. Ini lucu ini jawaban-jawaban kalian. Ya, oke. Ya, oke. Coba uraikan pendapat kalian terkait. Enggak usah ini, nanti kita akan masuk ke materinya. Ya, itu ada di sekalian. Ya, kurang lebih unik jawaban kalian. Ya, saya selalu terkadang senyum-senyum sendiri ada sekalian kalau melihat ya hampir 87% nanti di akhir perkuliahan biasanya saya buat laporannya. Ya, ini laporan pra perkuliahan dari 15 kelas yang saya ajarkan, berapa persen yang terkendala jaringan. Ya, berapa persen yang memilih perkuliahan melalui WhatsApp. Berapa persen mahasiswa dari seluruh mahasiswa yang saya ajar, berapa persen yang pilih Zoom. Biasanya saya seperti itu. Ya. Dan ini menjadi laporan saya ke prodi masing-masing yang saya ajarkan. Ya. Jadi ini kebanyakan anak-anak sekalian, ya, kebanyakan dari kalian semua permasalahan kolot. Ya, selalu saya katakan permasalahan kolot, jaringan. Orang, ya, saya mau buka gambaran kalian. Orang sudah berbicara terkait bagaimana
bagaimana menciptakan Mars, bagaimana bisa bekerja di Mars. Orang sudah berbicara terkait bagaimana cara mengembangkan dunia. Ya, ada yang tahu istilah metaverse? Tahu, Pak. Ya, mengembangkan dunia dalam dunia. Ya. Orang sudah berbicara itu. Kita masih berbicara terkait permasalahan internal yang sebenarnya bisa kalian selesaikan. Contoh, misalkan permasalahan internal yang pertama, permasalahan jaringan. Coba adik-adik sekalian bayangkan, berapa biaya yang kalian habiskan. Ini saya mau buka wawasan kalian. Ini yang menjadi pandangan teman-teman kalian yang ada di Jawa. Ya, saya itu banyak berdiskusi dengan teman-teman yang masih ada di UI, di ITB. Di ITB bahkan dia menuntut untuk metaverse di ITB senantiasa sudah harus segera direalisasikan. Kelas ditutup saja. Kelas-kelas, ruang-ruang kelas, ruang-ruang kampus ditutup saja. Kampusnya dirubah dalam bentuk metaverse. Semua mahasiswa kuliah di dalam dunia meta itu. Orang sudah berpikir seperti itu deh. Kita masih mempermasalahkan bahwa ya tidak bisa belajar kalau melalui online, tidak ada didapat ilmu kalau melalui online, Pak. Ya tidak maksimal pelajarannya, ya tidak maksimal memang. Kalau orang sementara dosennya seperti saya ini menjelaskan seperti ini, kalian sementara tidur. Tidak maksimal. Coba kalau kalian kuliah seperti ini, kalian pakai headset seperti Mutahillah, pakai duduk mendengarkan dan sebagainya, ada yang kalian dapat. Ya kecuali kalau jelek jaringanku, putus-putus suaraku, ya tidak ada yang kalian dapat. Saya buka wawasannya. Pendapat yang pertama, ya pandangan yang pertama mengatakan bahwa kenapa online lebih minimalis, maksudnya ya minimalis di budget dibandingkan kuliah offline. Kalian harus sadari adik-adik sekalian, ketidakberadaan kalian di Alauddin membuat Giant tutup. Sehingga harus merubah nama. Iya. Kalian harus sadari ketidakberadaan kalian di Alauddin menurunkan 15% omset dari Indomaret. 15% omset dari toko yang ada di Alauddin itu yang sering kalian kunjungi setiap malam Ahad. Belanja, terutamanya perempuan. Indomode. Nah, Indomode. Ya, baru ya, Indomode. Kalian harus sadari tidak adanya mahasiswa di sekitar Alauddin, Indomode mengalami keturunan omset yang begitu pesat. Sehingga merubah lagi model berbisnisnya. Berbau kemasyarakatan lagi, bukan lagi berbau kemahasiswaan. Merubah lagi model bisnisnya. Kalian itu harus sadari itu. Berarti kalau kalian berada di Makassar, kalian berada di sekitar kampus, kalian menghabiskan banyak anggaran untuk memperkaya toko-toko kecil yang ada di sekitaran Talasalapang. Ya, sudah banyak ya di sekitar Talasalapang. Kalau kalian lihat sekarang di sekitar Talasalapang itu tutup. Sudah banyak toko tutup dan berganti jenis penjualan. Contoh misalkan toko apa banyak yang sudah banyak tutup. Toko warung-warung kecil yang ada di sekitar Talasalapang itu tutup di masa corona dan berganti model toko. Banyak yang mengalami seperti itu. Kalau kalian kaji ya, itu menandakan bahwa kalian banyak menghabiskan uang, ya, kos-kos juga, ya, kos-kos di sekitar Talasalapang, Alauddin 2, Alauddin 3, banyak yang kosong dan membuat rugi biaya listriknya. Ya, biaya listriknya rugi, pembersihannya rugi, ya. Karena kalian tidak ada di Makassar, kalian tidak ngekos, kalian tidak beli bensin, kalian tidak beli makanan ini, kalian menjadi penyebab kerugian mereka. Yang pertama. Ya. Yang pertama, ternyata ketidakberadaan kalian di Makassar banyak toko-toko, banyak bisnis yang kalian rugikan. Sehingga apa? Kalau itu berarti kalau kalian berada di Makassar, begitu banyak membuang uang. Coba saya tanya satu persatu, Andi Irfan. Andi Irfan. Ya, Pak. Andi Irfan di mana posisinya? Di Bone, Pak. Bone. Sekarang di kampung ya?
Iya, Pak. Andi Irfan belanjanya di Makassar ya jangan ini ya. Kita tidak melihat besar atau sedikitnya ya. Saya mau dijawab saja, Andi Irfan belanjanya kalau di Makassar per bulannya berapa? Sekitar, kalau dulu offline Pak, sekitar 1 jutaan. Ya, sebelum Covid ya. Iya, Pak. Ya, sebelum Covid uang belanjanya Irfan di Makassar 1 jutaan. Ya, bayangkan adik-adik sekalian. Itu, Pak. Apa? Paling banyak itu. Oh, iya, paling banyak ya. Iya, kelas tinggi lah. Gajian lah kamu itu ceritanya ya. Iya, Pak. Ya. Kayak gajian. Pantas kau senang di Makassar. Karena gajian setiap bulan. Ya, oke, contoh Tidak juga, Pak. Andi Irfan ya, tidak ada apa-apa deh ya. Ini sebenarnya ini Andi Irfan 1 jutaan ya di Makassar. Sekarang Andi Irfan, kau di kampung belanjamu berapa per bulan? Ini kalau di kampung cuma ini paling banyak juga 300-an. Coba bayangkan ya. Cuma 300, beda 700.000 adik-adik sekalian. Perbedaannya ada sekitar kurang lebih begitu juga yang kalian alami yang lainnya. Saya mau buka wawasannya. Kita diskusi dulu di awal supaya kalian ini kita 700.000 beda 700.000 antara kau berada di Makassar dengan di kampung. Coba uang perbedaan itu kau pakai beli wifi yang wifi hanya sekitar 200.000 per bulan. Kalian sudah bisa asik kuliah online di mana saja. Ya. Kalian bisa nge-Zoom, kalian bisa mengikuti seminar internasional. Ini menjadi pandangan teman-temanmu yang ada di Jawa. Ya. Belum lagi uang kos. Irfan, uang kosnya di sini berapa kalau di Makassar per bulan? Kebetulan tidak numpang juga. Pak. Oh, numpang Ji ya. Iya. Bukan Ji di rumah orang keluarga. Iya, Pak. Coba itu ada sekalian yang kalian buka. Yang pertama, jangan lagi permasalahan kolot. Pertama maksudnya saya itu paling ini permasalahan jaringan, kuota tidak ada, kuota habis. Coba kalkulasikan itu. Itulah yang menjadi analisis mendalamnya teman-teman yang ada di Jawa, sehingga mengatakan bahwa enggak usah kalau bisa offline online saja. Yang kedua, permasalahan sosial budayanya. Ya. Permasalahan sosial budayanya itu tadi permasalahan dari segi ekonominya. Permasalahan sosial budayanya yang kedua yang mereka alami, adik-adik sekalian, melalui online, dia bisa memiliki banyak link. Ya. Mereka bisa memiliki banyak link bukan hanya di seluruh Indonesia. Interupsi Pak, tapi Pak. Muhammad Edi ya silakan. Ya, jadi secara tidak langsung, tapi ya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Rawan. Ya, dari apa yang saya dengar selama ini, apa yang Bapak utarakan, jadi secara tidak langsung Bapak mendukung adanya kuliah online itu sendiri. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Sebagai pengajar atau pendidik itu yang mungkin beda dalam bahasa pengertiannya, tapi Bapak ini seorang pendidik ya. Ya, oke. Jadi saya mohon perlunya bagaimana kita mewujudkan tridharma perguruan tinggi itu seperti apa ya. Jadi kita mewujudkan adanya pertemuan tatap muka langsung, karena di situ bentuk interaksi, bagaimana kita mengerti bahwa kepribadian dari setiap individu itu memang berbeda. Jadi saya mohon Bapak pertimbangkan kembali apakah Bapak mendukung kuliah offline itu sendiri atau kuliah online. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Saya belum kunci bahwa saya dukung offline atau online ya. Saya cuma menggambarkan karena kalian mayoritas pilih online. Tapi kalian mayoritas pilih online, ternyata permasalahan yang kalian hadapi selama kuliah online, permasalahan kolot. Ini kan saya merujuk pada pilihanmu dulu ya, anak-anak sekalian. Mayoritas pilihan kalian adalah pilihan online. Ternyata permasalahan yang kalian hadapi adalah permasalahan-permasalahan yang bisa kalian cari solusinya. Itu yang pertama. Saya anak-anak sekalian mendukung antara online atau offline itu terserah. Karena online offline-nya tidak mempengaruhi saya dalam mengajar, tidak mempengaruhi saya dalam menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan, dan tidak mempengaruhi saya dalam belajar. Mau online atau offline, saya dukung semua. Tapi kan pilihan mayoritas di kelasmu adalah online. Muhammad Edi, dipahami?
Ini dulu ya. Kalian Pak. semua pilih online, tetapi ada permasalahan yang kalian ungkapkan, permasalahan jaringan, permasalahan ini, ya. Saya tidak maksud saya anak-anak sekalian, kalau kalian sudah berani memilih suatu pilihan, ya, suatu pilihan online, kalian harus berhasil mendobrak secara keseluruhan. Masalah-masalah dalam pilihan itu, dobrak itu, bongkar itu. Ya, buang permasalahan itu. Carikan solusinya. Kalau tadi berbicara terkait tridharma, apapun itu adik sekalian ya. Dimanapun, baik di kelas maupun online, kalian bisa melakukan fungsi tridharma perguruan tinggi. Apa tridharma perguruan tinggi? Pendidikan. Apalagi? Pengabdian. Justru kalian di rumah, disitulah dilihat, buktikan aktivitas-aktivitas pengabdian apa yang bisa kalian laksanakan di rumah. Contoh kalau misalkan online. Ya, kalau offline banyak juga pengabdian. Aktivitas apa yang bisa kalian kerjakan di kos. Jangan sampai keberadaan kalian di kos, keberadaan kalian di masyarakat menjadi bagian dari sampah masyarakat. Ini mahasiswa kita harus berpikir seperti itu ya. Tuh, saya lanjut ya. Masih ada? Saya tidak di sini, saya tidak mendukung atau apapun bentuk metode penelitian, metode pengajarannya, saya sudah terbiasa. Entahkah itu online, offline, apalagi kita kembali di kampus. Tetapi kalau kalian mayoritas pilih online, kemudian masalah yang kalian ungkapkan, kendala-kendala yang kalian ungkapkan adalah kendala internal, itu harus kalian carikan solusinya. Dipahami? Paham Pak. Jadi Ya. Pak, jadi saya minta ini pertanggungjawaban dari jawaban teman-teman untuk bagaimana mereka mengargumentasikan atau memberikan pendapat yang lebih untuk memastikan apakah lebih dari keuntungan dari kuliah online itu sendiri. Ya. Teman-teman ini Kalau mungkin Edi atau- pilih apa kemarin? Pilih online atau offline? Saya jelas offline Pak. Offline ya. Edi yang pilih offline itu dari tadi sudah dilihat ya berapa persen? Yang pilih offline Edi cuman berapa ini? 13 orang, 23,2%. Tidak cukup, tidak lebih dari 30% mahasiswa dari 2 kelas ini memilih offline. Mereka semua pilih online. Kira-kira Sudah ada jelas Edi? di sini, Pak. Kenapa? Ya, kalau saya mungkin melihat tanggapan mereka mungkin dari segi kepentingan individualis mereka bahwa ya ini mungkin menguntungkan secara pribadi saya begitu. Ya, silakan Agus. Ada yang mau Agus online atau offline? Ya, silakan. Kalau saya Pak yang terlambat di SKRS. Oh, Jadi belum pilih apa-apa. Jadi belum mengisi apa-apa. Ya, yang nanti. terlambat kemarin KRS Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi Gus. waktu kelas Ya, enggak pertamanya apa-apa. ini. Ya, enggak apa-apa. Apa deh yang ingin disampaikan? Oke. Seperti tadi yang dijelaskan Bapak bahwasanya orang-orang di Jawa, kemudian orang-orang luar itu sudah masuk ke dunia metaverse begitu Pak. Ya. Oke, tapi yang perlu kita ketahui bersama ya, baik Ya. itu teman-teman dan bahwasanya apakah kita sudah layak untuk beradaptasi dengan globalisasi hari ini begitu. Mantap. Ya, oke, lanjut, silakan dilanjut. Apakah kita sudah layak beradaptasi pada dunia virtualisasi? Karena ya justru menjadi paradoks apabila kita memilih online kemudian kita terkendala pada kondisi jaringan. Nah, itu yang menjadi poin Iya, pertamanya. oke, Menjadi lanjut. ketidaklayakannya beradaptasi begitu. Iya. Lanjut. Oke. Kemudian yang kedua mengenai kita apabila memang orang-orang di Jawa sudah masuk ke dunia metaverse, kita juga harus mengetahui teman-teman ya bahwasanya oke lah dengan online kita dapat membangun relasi sampai ke tingkat internasional, oke. Tapi yang perlu kita ketahui juga bahwasanya mayoritas orang-orang yang Eropa hari ini itu kemudian memilih kembali kepada buku, bukan gadget atau bukan teknologi begitu. Dia memilih kembali kepada buku karena mereka mengerti bahwasanya apa yang dihasilkan oleh teknologi hari ini itu kemudian berpotensi untuk bagaimana bisa mengurangi daya nalar daripada manusia itu sendiri. Itu yang paling yang harus kita ketahui begitu. Nah, saya kira itu saya tidak pro online, tidak pro offline, tapi saya cuman mau mencari tahu bahwasanya apakah kita sudah layak hari ini untuk
Ya. menggunakan dunia virtualisasi ini. Terima kasih. Saya tanya Maulana. Kamu kalau secara pribadi layak atau tidak? Kalau menurut saya Pak, saya belum oke. Saya pro online Pak, karena ya. Pro Tapi, online atau ya. offline? Kalau Online ya? mengenai pilihan Pak, saya pro Bagaimana online. ini Agus Maulana? Itu lagi. Tunggu Lantas dulu. bagaimana nasib teman-teman yang di daerah begitu? Mereka kan terkendala kondisi jaringan dan itu menjadi ketidaklayakannya. Tapi Oleh introduksi online. bukan permasalahan kondisi jaringan bagaimana atau kau mengutarakan bahwa kau pro online saudara. Ya. Tapi di sini keuntungan kau sebagai masyarakat mahasiswa organisatoris sudah jelas-jelas kau berada di sekret ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Edi, satu... munculkan dulu anunya. Edi, munculkan dulu kameranya. Saya sedang ini kalau kalian berdiskusi seperti ini ya, silakan. Edi. Dimunculkan dulu kameranya. Ya, silakan Edi. Wah, ini baru baru bangun kayak Jadi. Ya, silakan lanjut. Gue baru bangun, Pak. Ya, silakan. Menyimak terus dari tadi ini, Pak. Ya, Agus betul. juga. Ya. Begini Lanjut. Pak, kan jelas Agus ini adalah masyarakat mahasiswa organisatoris ya Pak. Ya kehidupannya bagaimana. Terus masalah keganjalan atau kekurangan daripada itu ya mungkin mereka kekurangan masalah segala macam, kekurangan kader lah segala seperti itulah. Ya kita pertanyakan lebih rinci nih, apakah kau benar-benar mendukung adanya kuliah online begitu, sedangkan kau mengalami kerugian besar dalam hal seperti itu? Ya interaksimu sebagai orang yang terlibat dalam ruang lingkup organisatoris itu seperti apa? Kenapa? Apa yang melandasi saudara Agus ini mendukung adanya kuliah online itu sendiri? Oh ya. Agus. Oke, ya, sudah. Oke. Siap. Begini. Ya. Tahun 2020 adalah awal pertama kemudian perekonomian di dunia itu mengalami porak-poranda begitu. Nah, itu yang harus kita pahami dulu yang pertama. Kemudian pada saat wabah masuk kan tidak hanya mengganggu kondisi pendidikan, tapi juga persoalan nyawa begitu. Itu juga yang menjadi penilaian yang harus kita perhatikan juga. Kenapa kemudian online pada saat itu hadir? Ya karena itu hanya satu-satunya solusi untuk bagaimana bisa tetap menjalankan kegiatan kampus itu sendiri, meskipun ya itu lewat virtual. Tapi ya lagi-lagi memang online itu memang belum layak untuk beradaptasi pada dunia pendidikan kita di Indonesia terutama. Ya. Tapi lagi-lagi kita ya diperhadapkan dengan kondisi wabah hari ini. Wabah hari ini masih